Bab 79. Aku sungguh tidak mengkhianatimu. Ternyata itu dia. Klu Tang memang sudah menebaknya. Namun, dia sedikit merasa kecewa di dalam hatinya. Karena keluarga Jiang yang dia selamatkan, pria bertopeng hantu yang menyelamatkannya telah ditembak oleh Raja Xiaoyao. Dia tidak pernah tahu siapa orang ini, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat orang yang diam-diam membantunya. Dia merasa sedikit sedih karenanya. Pada saat ini, sosok besar lainnya datang. Dia adalah Han Zhang, CEO Wansheng Group, dan dia juga seseorang yang cukup berpengaruh. Ketika dia datang, dia melihat ke banyak orang di depannya. Melihat Kingston Jiang, sekujur tubuhnya langsung gemetaran, kakinya lemas, dan dia hampir jatuh ke lantai. Dia langsung berjalan dan berteriak, "Tuan Muda Jiang, Nona Klu. Ayah." Han Zhang ada di sini, dan Leon Zhang tiba-tiba muncul dengan percaya diri dan berkata dengan sedih, "Ayah, beberapa dari mereka sudah memaksaku untuk berlutut." Sebelumnya, di bawah tekanan, Leon Zhang memang sempat berlutut. Sekarang ayahnya ada di sini. Keluarga Zhang tidak termasuk dalam 4 raksasa besar, tetapi lebih baik dari 4 keluarga besar, karena keluarga Zhang tidak memperjuangkan ketenaran yang diperebutkan semua orang. Farmasi Wansheng milik keluarga Zhang juga berada di bawah Qianjun. Dengan keberadaan CH Group, di Jiangzhou juga merupakan perusahaan terkenal. Apa? Han Zhang memandang ketiga Max Ye, Patrick Gu dan Fang Yongji yang ditunjuk oleh Leon Zhang. Setelah itu dia bertanya, "Ada apa?" Max Ye berkata dengan lemah, "Anak ini tidak bisa menempatkan dirinya dengan benar, berkata seenaknya, dan berbicara buruk tentang Klu." "Apa?" Mendengar itu, Hans Zhang sangat marah. Leon Zhang berpikir bahwa Hans Zhang marah karena dirinya dipaksa untuk berlutut sebelumnya. Dia segera berkata dengan kepercayaan diri yang tinggi, "Ayah, aku hanya mengatakan beberapa patah kata saja, dan mereka memaksaku untuk berlutut dan memukul diriku sendiri. Ayah harus membantuku." Bodoh. Hans Zhang menjatuhi kepala Leon Zhang dengan sebuah tamparan. Tamparan ini bahkan terasa sangat kuat, dan berhasil membuat Leon Zhang langsung tersungkur ke lantai. Hans Zhang berjalan mendekat dengan dibarengi pukulan dan tendangan. "Ayah, jangan pukuli aku, jangan pukuli aku." Leon Zhang terus memohon belas kasihan. Setelah Hans Zhang memukuli Leon Zhang, dia berjalan mendekati Klu Tang, menjatuhkan diri dan berlutut di lantai, memohon, "Klu, aku mohon, maafkan anakku yang bodoh ini." Klu Tang sudah tahu akan apa yang sedang terjadi. Ini juga pasti karena wajah pria bertopeng hantu. Hanya saja pria bertopeng hantu itu sudah mati, mengapa orang-orang ini begitu takut dan bersikap seperti ini di depannya? Klu Tang sedang berada dalam kekemalutan saat ini. Segera, dia mengangkat Hans Zhang untuk beranjak tepat waktu dan berkata, "Tuan Zhang, tidak apa, itu hanya masalah kecil, bangunlah." Namun, Hans Zhang tidak berani berdiri. Dia secara pribadi telah melihat kekejaman Kingston Jiang, para patriark dari 4 keluarga besar, dan dialah yang membunuh mereka. Ada juga Melody Xiao yang disiksa sampai. Memikirkan pemandangan itu sekarang bahkan masih membuatnya ketakutan. Dengan ketidakpuasan di wajahnya, Kingston Jiang berkata, "Istriku sudah memintamu untuk bangun, jadi bangunlah, kenapa kamu bertele-tele sekali?" Kingston Jiang Chen berpura-pura menjadi harimau palsu, dan akan menendang Hans Zhang. Hans Zhang ketakutan dan segera berdiri. Diana Lin berdiri tepat waktu dan berkata, "Semuanya, aku minta maaf, aku sudah membuat semua melihat hal semacam ini, dan hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-25, jadi jangan sampai suasana menjadi tidak menyenangkan. Kita hanya perlu bersenang-senang di sini, kalian semua sudah berkumpul, dan kita bisa mendiskusikan hal-hal besar bersama, dan kita akan menggemparkan dunia." Setelah Diana Lin berdiri, kejadian itu berhasil dilewati. Setelah mengalami kejadian ini, Klu Tang berubah menjadi objek sanjungan semua orang. Sekarang, mereka tidak menertawakan Klu Tang lagi, tetapi berpikir bahwa apa yang dilakukan Klu Tang 10 tahun yang lalu adalah benar.
Itu karena dia menyelamatkan seseorang sehingga orang-orang besar ini sangat menghormatinya. Tapi, siapa orang ini? Tapi sosok orang itu telah ditembak, dan orang-orang besar ini masih sangat menghormati Klutang. Setelah orang-orang besar membantu Klutang, mereka semua secara sadar tidak mencoba untuk memprovokasinya lagi. Ini membuat semua orang berpikir ulang jika ingin melakukannya. Mungkinkah semua orang berpengaruh ini berhutang besar pada pria bertopeng hantu? Sekarang setelah membayarnya kembali, bukankah mereka sudah tidak akan peduli lagi dengan Klutang? Yah, seharusnya memang begitu. Banyak orang diam-diam berspekulasi dalam benak mereka. Setelah memikirkan hal ini, saya tidak mencoba menjilat dan mendekati Klutang. Bagi mereka lebih baik menjilat dengan orang-orang berpengaruh itu. Tempat konferensi, di sofa di sudut. Klutang masih terlihat mematung, dan Kingston Jiang duduk di sampingnya, dengan sikap tegas, dan bertanya, "Klu, katakan padaku dengan jujur, apa yang terjadi?" "Apa?" Klutang bereaksi, memandang Kingston Jiang dengan wajah marah, dan segera meminta maaf, "Suamiku, maafkan aku benar-benar minta maaf, bahkan aku sedikit bingung tentang masalah ini." Kingston Jiang memandangnya. Klutang menjelaskan, "Seperti yang kamu tahu, aku terluka sebelumnya, kejadian 10 tahun yang lalu, aku masuk ke dalam kobaran api, dan menyelamatkan seseorang yang terbakar, dan aku menerima luka bakar itu saat itu, dan orang ini kembali." Klutang melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun. Kemudian dia berbisik, dia adalah pria bertopeng hantu yang membunuh para patriark dari 4 keluarga besar dan membunuh Braxton Xiao. Dia akhirnya dibunuh oleh Raja Xiao Yao dengan menggunakan pistol. "Apa?" Kingston Jiang berpura-pura terkejut, apakah kamu benar-benar mengenal seorang pembunuh?" Aku tidak mengenalnya," kata Klutang sedih, "aku benar-benar tidak tahu siapa dia, dan dia tidak pernah mendatangiku, tetapi dia pasti telah mendatangi orang berpengaruh di Jiangzhou, atau mungkin, mereka semua bertang budi kepadanya, jadi sebelum pria bertopeng itu meninggal, dia mencari orang-orang ini, dan saat aku berada dalam kesulitan, mereka datang membantuku." Dia memandang Kingston Jiang, dengan air mata di matanya, "Suamiku, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tidak mengkhianatimu, aku bersumpah." Kingston Jiang mengulurkan tangan tepat waktu untuk menutup mulutnya, aku percaya padamu." Namun, Klutang mengerutkan kening, bau asap. Kingston Jiang tampak malu dan menarik tangannya tepat waktu, maafkan aku. "Suamiku, berhentilah merokok." Wajah Klutang terlihat memohon. Dia sangat membenci bau asap. Saat berjalan dengan Kingston Jiang, dia bisa mencium bau asap dari Kingston Jiang, dan aroma itu sangat menyengat. Klutang ingin mengatakannya sejak lama, tetapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa. "Iya." Kingston Jiang mengangguk dengan penuh sumpah, dan berkata, "Iya, aku berjanji aku akan berhenti merokok. Begini saja, aku akan merokok sebatang lagi, dan setelah itu aku akan berhenti. Bagaimana?" "Ya," Klutang menjawabnya dengan tersenyum. Masih ada air mata yang mengalir di matanya, senyum ini, tidak bisa dijelaskan betapa menawannya dirinya saat ini, dan hal itu membuat Kingston Jiang terpesona. Kingston Jiang mendorongnya dan berkata, "Kamu adalah seseorang yang ingin melakukan hal-hal besar. Ada banyak orang besar hari ini, dan kamu juga memiliki hubungan yang baik dengan Diana Lin. Kamu bisa berkenalan dengan pimpinan besar, dan ini sangat bagus untuk karirmu ke depannya." "Ya." Klutang bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju Diana Lin. Diana Lin saat ini sedang berkumpul dengan beberapa pebisnis besar. "Diana Lin." Suara Klutang datang, dan Diana Lin berdiri, membawa Klutang untuk duduk, dan kemudian melanjutkan pembicaraannya. "Pusat bisnis kota telah secara resmi mengundang investasi asing. Kantor pusat pindah dan membuka toko obat. Direktur Lin, kamu memiliki banyak koneksi. Apa kamu tahu siapa sosok yang menghabiskan banyak uang untuk membeli pusat komersial di pusat kota?" Setelah mendengar ini, Diana Lin mengerutkan kening dan berkata, "Kabarnya orang itu bernama Sheila Bai,
mengenai asal-usul orang ini, aku juga masih belum tahu. Sheila Bai, seorang perempuan. Ya. Klu Tang duduk di sampingnya, mendengarkan semua orang mengatakan ini juga membuatnya sedikit bingung, dan hal itu membuatnya bertanya, membeli pusat komersial di pusat kota. Diana Lin bertanya, apa kamu tahu kota komersial yang baru dibangun di kota ini? Ya. Klu Tang mengangguk mengiyakan. Diana Lin menjelaskan, baru kemarin, pusat komersial ini dibeli oleh seseorang, dan dikatakan harganya bahkan bukan triliunan lagi. Apa? Mendengar berita ini, Klu Tang langsung dibuat terkejut. Bersambung.